Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Rabu tanggal 21 Januari 2026. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama, seperti biasanya kita akan cek ya untuk kondisi indeks IHSG hari ini. Kalau kita lihat teknikalnya ya, untuk IHSG hari ini nyentuh resistennya, bahkan tadi itu sedikit mencoba buat break di atas 9170-an. Harga tertinggi hari ini 9174. Jadi hari ini untuk IHSG nyentuh resistennya, tapi belum bisa breakout ya, belum berhasil breakout ya. Ini harganya udah cukup tinggi untuk indeks IHSG levelnya, dan hari ini gagal breakout, candlenya nggak terlalu kuat. Jadi untuk besok mungkin perlu hati-hati kalau tiba-tiba IHSG merah ya, di awal market kalau merah, hati-hati untuk IHSG besok, karena ya ini hari ini nyentuh resisten gagal breakout. Kalau bisa sideways dulu ya, itu udah cukup bagus ya di harga di level sekarang untuk IHSG. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 20 Januari. Untuk transaksi di IHSG sebenarnya sih yang paling ramai ini masih di saham Bumi ya, dan mungkin kalau ya hanya Bumi aja sih yang transaksinya hari ini cukup besar, yaitu 4,2 triliun, dan asingnya net sell 762 M ya, walaupun masih ditutup hijau walaupun untuk Bumi hari ini ya, nanti pasti kita akan cek, tapi asingnya masih terus jualan ya dari harga atas sampai hari ini. Untuk asingnya net sell dengan jumlah yang cukup besar. Untuk hari ini aja net sell 762 M. Selain di saham Bumi, untuk asing juga masih net sell di saham BBCA, hari ini net sell lagi sebanyak 269 M, kemudian di BRPT net sell 187 M. Dan untuk hari ini yang paling banyak dibeli asing itu Bank BRI, tadi juga sempat naik lumayan juga ya. Hari ini asing masuk 224,5 M, kemudian PTRO, BRMS, Antam dibeli juga oleh asing ya, asingnya masuk lagi, mungkin karena harga emasnya lanjut bullish ya. Hari ini tuh tadi naik lumayan tinggi sih, padahal baru jam-jam segini. Untuk harga emasnya ya, dan ya asing kembali masuk di saham-saham sektor ini. PTRO juga masuk, BRMS, Antam, Adaro, Japa, Emas ya. Kalau kita lihat secara keseluruhannya sih juga ya, sebenarnya asing udah masih ada yang masuk ya, tapi hati-hati karena ini secara teknikalnya IHSG itu berada di resist dan belum breakout untuk hari ini ya. Ya ini ya, jadi untuk besok mungkin lihat aja di awal market gimana untuk IHSG. Kalau merah wait and see aja dulu, atau taking profit yang udah floating profit lumayan. Tapi kalau berhasil break dengan volume yang bagus, wah itu berarti strong sekali ya untuk indeks kita ini. Tapi sehatnya ya itu koreksi dulu lah. Oke, mungkin seperti itu untuk indeks IHSG secara teknikal dan broker summary-nya. Coba kita cek untuk kondisi market secara globalnya ya. Hari ini kita akan cek ini yang pertama, harga Bitcoin. Bitcoin turun makin dalam ya, jadi kemarin jebol supportnya 94.000, ini makin turun lagi. Pas video ini kita buat, untuk Bitcoin udah turun ke level 91 ya, 91.000 US dollar, 91.179. Jadi untuk Bitcoin turun ke area supportnya lagi. Ini ya berarti balik lagi ya, untuk resistennya balik lagi di harga 9. Oh ya, kita update aja untuk area support resistennya, karena sebelumnya kita pakai support yang mana toh? Oh ya, waktu itu pakai support yang di sini ya. Jadi mungkin untuk Bitcoin ini
Ya untuk supportnya masih di area 85 ribuan ini sih, tapi tadi kalau kita update ya pakai resist yang di sini, kemudian support di harga terendahnya waktu itu di 80.000 US dolaran. Untuk area support ya harga-harga sekarang ini. Jadi mungkin untuk besok atau nanti malam lah, karena untuk Bitcoin ini kan juga nggak ada liburnya ya, bisa pantau aja area 90.800 ini. Kalau kalau misal hari ini jebol di bawah itu wait and see aja dulu, tapi kalau bisa ada tanda-tanda mantul naik atau pullback, disclaimer kalau mau buy, nanti target price-nya di 97.700 itu untuk Bitcoin ya. Ini kita gunakan Fibonacci yang baru dengan area support terbarunya di 97.500-an dan resistnya di harga tertinggi waktu itu di 126.700 ya. Oke, itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan cek untuk harga emas ya. Ini emas bullish lagi, naik lagi, berhasil break ya. Dan untuk emas ini emang XAUUSD banyak yang buru ya, karena ketidakpastian geopolitik yang kondisinya negatif terus ya, dari kondisi global ini banyak terjadi konflik, jadi banyak yang buru emas, harganya bullish. Hari ini nih berhasil breakout untuk emas di atas 4.700 ya, berhasil break di atas itu. Jadi untuk nanti malam ini untuk emas bisa pantau aja 4.700 ini. Mungkin di pasar Amerika buka nanti gimana. Semoga aja sih bisa jebol lagi di bawah itu ya. Kalau saya pribadi berharap untuk emas ini bisa koreksi dalam saya pribadi, tapi buat teman-teman yang pegang emas ya semoga aja pegangnya dari dulu ya. Jadi untuk hari ini udah floating profit cukup banyak. Oke, itu untuk emas. Coba kita lihat untuk nilai tukar rupiah. Pas video ini kita buat makin parah aja. Ini ada di 16.945 ya. Ya kurang sedikit lagi di 17 ribuan. Jadi rupiahnya udah di pucuk ini. Udah bukan di pucuk, itu di pucuk mendekati 17.000 ya. Jadi IHSG-nya juga di pucuk ya, yang dikhawatirkan kalau tiba-tiba IHSG koreksi itu loh. Jadi perlu waspada ya, apalagi ini rupiah terus melemah. Jadi bisa dipantau terus untuk indeks IHSG dan nilai tukar rupiah ini jadi fokus ya buat kita. Oke, untuk nilai tukar rupiahnya ya semoga aja sih nggak jebol ya itu 17 ribunya, tapi kalau jebol di atas 17.000 ya kita bisa apa ya, kita berharap aja semoga pemerintah punya kebijakan tersendiri supaya nilai tukar rupiah bisa menguat kembali. Oke, itu untuk nilai tukar rupiah. Apalagi ini, waduh, hutangnya tambah banyak ya untuk Indonesia ini. Gimana ini, hutangnya tambah banyak, rupiahnya melemah. Coba kita cek apa ya. Ya mungkin untuk emas pantau ini aja ya untuk hari ini 4.700, semoga bisa jebol, semoga bisa turun di bawah itulah, semoga ya. Tapi kalau masih terus naik sebenarnya target price-nya cukup tinggi, bisa ke 5.200 US dolaran per troy ounce untuk emas. Dan kalau kita kruskan dengan rupiah yang mendekati 17.000 ini pastinya sangat tinggi ya untuk harga emas di Indonesia. Kalau kita kruskan dengan US dollar per gramnya itu mungkin mendekati 3 juta ya, mungkin di 2,5 ke atas lah ya, itu baru harga acuan. Sedangkan ada harga beli, harga jual untuk emas pastinya spreadnya cukup lebar, jadi mungkin
harga belinya bisa di 2,7, harga jualnya mungkin bisa di 2,4. Ya seperti itulah ya. Jadi kalau mau investasi untuk emas fisik spot ya sabar aja. Oke, itu untuk harga emas. Selanjutnya kita akan cek untuk kondisi indeks Asia hari ini ya. Hari ini untuk indeks Asia didominasi hijau ini, Nikkei, Hang Seng merah, S&P juga merah cukup dalam, IHSG-nya masih cukup kuat ya hari ini, nggak merah malah masih hijau ini, jadi perlu hati-hati untuk IHSG di sisa-sisa minggu ini dan sisa-sisa bulan Januari ini ya, karena target price-nya atau resistennya udah tercapai, tapi apakah berhasil breakout atau enggak ya kita tunggu sampai akhir bulan ya. Atau tunggu minggu inilah. Oke, itu untuk indeks IHSG dan market secara global. Kita langsung aja cek ke saham yang pertama, yaitu saham perbankan dulu ya, seperti biasa. Bank BCA dulu hari ini turun ya, kemarin didistribusi yang cukup banyak, hari ini turun di area supportnya 8.000 ini. Jadi berdoa aja supaya besok langsung hijau, karena kalau langsung merah untuk BBCA, waduh ini supportnya cukup dalam di 7.800 ya. Jadi kalau misal besok hijau ya kemungkinan masih sideways seperti ini, tapi kalau sampai jebol ditambah IHSG koreksi, rupiah terus melemah ya nggak menutup kemungkinan bisa ke 7.800, bahkan kalau jebol 7.800 ada potensi ke 7.500an lagi untuk BBCA. Jadi perlu hati-hati, walaupun secara teknikalnya ini masih di area bottom, tapi pelemahan rupiah ini pasti sangat ya biasanya ya itu mempengaruhi untuk sektor perbankan, jadi perlu hati-hati. Atau minimal yang baru entry belakangan ini, kalaupun turun sampai ke 7.200an kan hitungannya floating loss-nya nggak separah floating loss di saham-saham gorengan ya, jadi masih berani lah buat di hold. Oke, itu untuk saham BBCA secara teknikal ya. Di awal market coba kita cek untuk transaksi hari ini, net sell lagi 269 M untuk BBCA. Dan kalau kita lihat untuk awal bulan ini ya, untuk bulan Januari ini untuk aslinya udah net sell 900-an M. Jadi ya sebenarnya masih di distribusi asing, cuma nilainya untuk BBCA itu ya segitu, nggak terlalu besar ya. Mungkin karena harganya udah di bottom. Jadi kalaupun distribusi ya nggak banyak-banyak banget, mudah-mudahan seperti itu. Kalau kita lihat hari ini tanggal 20 Januari banyak lokal masuk ya, khususnya broker-broker retail nih, CC, DE, YB, XL, PD, CP, XI, Netbuy, dan yang keluar ini didominasi asing. Asingnya ada AK, KZ, BK, YU, jadi asingnya net sell, lokalnya Netbuy, harga sahamnya turun, yang akumulasi untuk lokalnya CC ya, CC-nya versi lokal. Dan untuk saat ini sih mending kalau saya pribadi sedia cash ya, yang lumayan banyak. Mungkin kalau tiba-tiba IHSG koreksi dan saham perbankan bisa koreksi lagi di lebih dalam, itu kesempatan yang bagus buat average buy ya. Oke, itu untuk saham bank BCA-nya, jadi besok lihat di awal market. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Nah, ini untuk Bank BRI agak mending ya, hasilnya masuk, walaupun beberapa kali dari kemarin itu mencoba buat break di atas 3860, gagal terus ya. Gagal terus. Ya untuk minggu ini masih pantau ini, sebenarnya untuk resistennya di 3860 tadi kemarin sebenarnya sempat naik lumayan, tapi karena secara teknikal gagal breakout ya masih pantau ini 3860. Kalau besok merah, siapa tahu ya, kalau besok merah kena IHSG koreksi ya tunggu aja di 3760 untuk Bank BRI. Dan kalau kita bandingkan BBCA ya jauh ya, valuasinya jauh lebih murah Bank BRI, walaupun secara performa bagusan Bank BCA, tapi ya tergantung sih, ada hal yang menarik juga untuk Bank BRI dibandingkan BBCA. Jadi di harga sekarang sebenarnya cukup menarik buat di hold ya untuk saham Bank BRI. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih nyangkut, kalau misal tiba-tiba makin dalam sih ya jangan panik ya. Yang penting
belinya pakai uang dingin nanti bisa average down di harga bawahnya lagi. Paling enggak dividen yield-nya cukup tinggi ya untuk sekarang ya, dibandingkan suku bunga acuan kan jauh lebih tinggi dividen yield Bank BRI, Bank Mandiri. Jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang hold saham perbankan ya, walaupun rupiah terus melemah. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Secara teknikalnya besok kalau merah tumbuh di 3760. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BRI hari ini asingnya, oh ya, untuk bulan ini ya agak berbeda dengan BBCA. Kalau untuk Bank BRI bulan ini diakumulasi asing lumayan ya, untuk dari awal bulan ini udah net P 1,1 triliun. Bahkan untuk hari ini masih masuk 224 M ya. Jadi menarik ini untuk BBRI. Buat teman-teman juga yang belum punya posisi, kalau mau entry di harga sekarang ya nggak masalah. Tapi jangan all in ya, nanti kalau tiba-tiba koreksi makin dalam itu malah kesempatan yang bagus lagi buat nambah muatan di saham BBRI. Untuk hari ini asingnya yang akumulasi ada KZ net B 126,8 M, kemudian ZB, AK, YU, RX, ini versi asing juga masuk. Kemudian untuk yang jualannya ada CC 50,7 M. Sedangkan untuk lokalnya sendiri net sell, banyak broker retail yang mungkin keluar atau taking profit di saham Bank BRI. Untuk besok ya masih lihat IHSG juga ya, dan perbankan yang lain. Kalau masih nggak terlalu bagus untuk IHSG, apalagi harganya udah di pucuk, ya hati-hatilah. Kalau merah jangan buru-buru buat average down. Bisa pantau 3860. Kalau naik gimana? Kalau naik target price selanjutnya di 3970. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. BMRI hari ini harganya naik 0,50%, nggak terlalu tinggi hitungannya ya, masih sideways dari kemarin, candlenya seperti ini aja, plus di 5025. Dan untuk supportnya masih di 4.900, resistennya di 5.200. Kalau kita lihat di sini untuk Bank Mandiri ya, Bank Mandiri hari ini tanggal 20 Januari asingnya masuk ya, walaupun nggak terlalu banyak, nggak banyak sih, cenderung sepi juga untuk Bank Mandiri hari ini. Nilai transaksinya cuma 472 M ya kalau kita cek di sini, dan net buy 35,9 M. Kalau kita lihat lebih detail Bank Mandiri hari ini tanggal 20 Januari ini yang distribusi juga asing sih, yang jualan paling banyak yaitu CC 69 M, yang nampung juga asing ZP, AK, BK. Jadi sideways ya untuk hari ini, nggak banyak pergerakan. Untuk lokalnya ada YU yang akumulasi 68 M. Jadi untuk besok hari Rabu sih ya kalau mau entry bagusnya di sini ya 4.920-an. Tapi kalau jebol tunggu lagi di supportnya yang di 4750. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI ya, dan untuk resisten kuatnya masih di 5.200 ya. Mungkin ada kemungkinan masih sideways seperti ini kalau IHSG nggak banyak pergerakan ya, apalagi harganya udah di atas ya, jadi ruang geraknya ini agak terbatas, mungkin nunggu koreksi dulu baru menarik lagi ya untuk IHSG. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Kalau turun ke area 4920 sih kalau mau buy ya jangan banyak-banyak dulu. Selanjutnya kita akan cek saham Inet. Inet hari ini gimana? Setelah kemarin naik lumayan tinggi, hari ini koreksi 3,48% ke area supportnya ya. Tadi sempat menguji support di 550, harga terendahnya hari ini itu area supportnya, support terdekat dan dijaga. Untuk hari ini dijaga, tapi nggak tahu ya untuk besok. Untuk besok ya semoga aja nggak jebol ini 550-nya. Bentar saya hapus dulu. Kemarin naik lumayan tinggi, gagal bid di atas 590, hari ini sedikit open ke bawah dan turun ke area support.
tapi masih dijaga di atas 550 untuk iNet. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini iNet net sell untuk asingnya 25M. Kalau kita lihat lebih detail, iNet tanggal 20 Januari ini hitungannya sih didistribusi oleh asing ya, jadi asingnya jauh lebih banyak yang keluar dibandingkan yang masuk. Untuk lokalnya sendiri ada MG yang distribusi 21M, jadi baik lokal maupun asing ini sama-sama ada yang distribusi. Harganya merah, jadi perlu hati-hati kalau sampai besok jebol 550 itu potensi support selanjutnya bisa ke 510. Jadi kalau yang tadi sempat ya berdoa aja besok nggak jebol. Kalau hijau target price terdekatnya di 590 ini kalau hijau ya, tapi kalau merah ya tunggu aja di 510, jangan buru-buru entry. Oke, itu untuk saham iNet. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS ya. Hari ini asingnya masih masuk atau enggak ya? Ini naik cukup tinggi dan asingnya berarti masih masuk biasanya. Kita lihat ya untuk hari ini BRMS naik 6,50% setelah kemarin beberapa kali itu dijaga di atas 1.200. Kalau kita lihat di sini untuk BRMS asingnya masih net buy ya, dan cukup banyak 189 M. 189 M net buy untuk hari ini. Asing masuk lagi. Selama asing nggak distribusi banyak sih, kemungkinan trennya masih cenderung kalau nggak sideways di area atas ini masih bullish sih. Kalau kita lihat tanggal 20 hari ini diakumulasi oleh KZ, AK versi asing ya, dan selain AK KZ ada DX, BK, TP, RX yang juga net buy. Jadi hari ini BRMS diakumulasi oleh asing, lokalnya jualan ya, dan banyak broker retail yang taking profit, harganya naik. Untuk besok BRMS resistnya atau target price-nya itu masih di 1.400. Jadi kalau lihat asing terus masuk ya nggak menutup kemungkinan buat nyentuh area 1.400-an untuk BRMS. Kalau mau entry di 1.300 ini sebenarnya agak nanggung ya, tapi karena asingnya masih cenderung masuk dan trennya juga cenderung bullish, jadi nggak masalah kalau mau follow trend untuk trading atau swing ya. Yang penting hati-hati aja, kalau nggak saya prediksi nggak ada salahnya buat sebagian diantisipasi ya, kalau nggak mau cut semuanya. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam hari ini mantul naik ya, setelah kemarin turun ke area support. Mungkin buat teman-teman yang hari ini atau kemarin ambil buy di area 3940 50-an ini ya lumayan, langsung floating profit 3%-an lebih ya. Plus di 4120. Dan untuk Antam ini harga emasnya makin tinggi, harga komoditasnya ya, dan nilai tukar rupiah juga makin melemah. Harusnya untuk pendapatannya ini ya aman sekali ya, bahkan bisa berlipat-lipat. Semoga aja ya, jadi dividennya yang dibagikan juga cukup besar, walaupun seiring dengan naiknya harga saham ya dividen yieldnya juga pasti terpengaruh ya. Ya paling enggak pendapatannya bagus ya. Jadi untuk Antam ini kemungkinan dan mudah-mudahan trennya lanjut bullish, ngejar 4.640 untuk resisten selanjutnya, dan untuk supportnya masih di 3950. Kalau mau buy di 4120 sebenarnya agak telat ya, tapi disclaimer kalau trennya masih bullish buat follow trend. Kita lihat untuk transaksinya hari ini Antam hari ini asingnya masuk lagi 153,9 M, dan kalau kita lihat untuk Antam hari ini tanggal 20 ya diakumulasi oleh asing nih, dibandingkan yang keluar ya jauh lebih banyak asingnya masuk. Ada BK net B 68 M, ZB net B 50 M, AK net B 47 M. Jadi diakumulasi oleh asing.
Lokalnya pun juga ada yang akumulasi, yaitu AF NetBuy 69,1 M, dan ini hampir seluruh transaksinya beli ya, jadi tidak hanya kecil lah untuk jualannya AF di saham Antam hari ini. Yang jualan paling banyak ada LG, CC, dan sebagian retail, tapi nggak banyak nilainya. Mudah-mudahan trennya masih bullish ya, selama nggak jebol aja di bawah 3950 ini, mudah-mudahan aman untuk Antam. Untuk harga sekarang sih kayaknya lebih cocok untuk swing atau trading ya, selain volatilitasnya yang juga cukup tinggi untuk Antam, jadi masuk kategori saham untuk scalping atau trading. Tapi kalau untuk investasi sih gimana ya, udah lumayan tinggi sih, tapi nggak masalah juga, valuasinya masih normal. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham RC. RC juga hari ini naik lumayan tinggi, 6%-an lebih, dan ini akhirnya berhasil breakout ya secara teknikal. Setelah beberapa kali ini mencoba buat break di atas 1975 gagal terus, hari ini langsung close di 2020. Jadi secara teknikal berhasil breakout untuk saham RC hari ini. Tinggal besok pantau aja ini 1980 1975 apakah bisa bertahan di atas itu atau enggak. Semoga aja bisa ya, dan mungkin buat teman-teman juga yang mau follow trend enggak, disclaimer, nanti bisa pasang antisipasi kalau jebol di bawah 1960 atau disesuaikan aja lah. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini RC ya, hari ini tanggal 20, asingnya NetBuy lebih banyak masuk ya, walaupun juga ada yang jualan yaitu BK 33,6 M, tapi lebih banyak asing masuk sebesar berapa M? 16,4 ya hari ini asingnya NetBuy. Untuk lokalnya juga ada yang akumulasi yaitu YP 44 M, dan yang keluar untuk lokalnya ini didominasi broker-broker retail XL, walaupun belum tentu retail sih. Kalau XL ini soalnya nilainya cukup besar ya, dan tipikalnya emang scalping ya, khususnya di saham-saham seperti ini. Tapi kalau XL di saham-saham utama ya seperti BPCA, Bank BR itu nilainya kecil ya untuk nilai transaksinya, tapi untuk saham-saham seperti ini cenderung scalpingan, saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Banyak retail-retail yang keluar hari ini di saham RC, harganya naik. Tinggal besok pantau ini aja, apakah masih bisa bertahan di atas 1970 atau enggak. Oke, itu untuk saham RC. Selanjutnya kita cek MTKA ya, hari ini MTKA juga naik, mantul naik, tadi pagi langsung open cap atas. Enggak koreksi dulu ke area 2700-an ya, hari ini langsung open cap atas, tadi pagi opennya di 3170, sempat koreksi tutup gap dan naik, berarti ini trennya lanjut. Kemungkinan mulai bullish, bukan mulai sih, udah ya, udah bullish. Dan untuk MTKA buat ke 3870-an ya nggak menutup kemungkinan ya, sangat mungkin ya. Ya hitungannya kalau kita bandingkan dengan Antam sama BRMS kompetitornya di sektor yang sama, MTK ini yang harganya masih lumayan di bawah, apalagi waktu kemarin ya. Untuk hari ini sih udah mulai rebound nih, tapi masih ada potensi buat ngejar 3800-an, sepertinya seperti itu. Jadi kalau untuk swing yang udah entry atau buy, nanti target price-nya di 3860. Semoga aja bisa nyentuh level ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, saham MTKA gimana? Asingnya NetBuy 78 M ya, 78 M. MTKA kalau kita lihat di sini tanggal 20 Januari, MG-nya tadi apa? Nilai transaksi paling besar hari ini AK ya, AK-nya sama CC, dua-duanya masih NetBuy. Untuk AK CC-nya versi sebagian asing, si AK versi asing NetBuy 12 M, dan yang masuk paling banyak untuk asingnya TP ya, 49,9 M. Ini kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya ya cenderung akumulasi, hampir seluruh transaksinya buy. Kemudian CC KJ juga masuk, dibandingkan yang keluar ya jauh lebih banyak asing masuk hari ini di MTKA. Untuk lokalnya net sell, banyak broker-broker retail yang keluar, harga sahamnya naik ya, kayaknya untuk besok masih ada potensi naik.
Kalau naik ya target price-nya di sini 3.900 ya, lumayan tinggi. Oke, itu untuk saham MTKA. Selanjutnya ini kita akan cek saham Pool ya. Pool hari ini berhasil breakout setelah, wah ini strong bullish ya, karena hari ini berhasil break di atas 665, close di 685. Kira-kira target price-nya ke berapa ini coba kita cari ya. Kita cari waktu itu koreksinya lumayan tinggi dari harga 350-an ke 190-an. Maka target price-nya itu ke 780-an. Jadi buat teman-teman yang buy di saham Pool untuk swing follow trend, disclaimer, semoga aja masih bisa naik buat ke 775. Tapi buat yang udah floating profit nggak ada salahnya juga sebenarnya buat pasang trailing stop kalau misal terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya. Soalnya ini kan udah naik cukup tinggi. Takutnya kalau IHSG koreksi, saham-saham seperti ini juga ikutan koreksi, itu ya kemungkinan koreksinya juga dalam. Jadi nggak ada salahnya buat pasang antisipasi. Hari ini naik 8,7% ke 685. Kalau kita lihat di sini untuk transaksi Pool hari ini, Pool hari ini asingnya net buy 31,7 M ya, dan kalau kita lihat di sini untuk Pool tanggal 20 Januari ini retailnya net sell, XL net sell cukup banyak 24 M, dan kalau kita lihat sebagian broker retail yang lain juga net sell. Untuk asingnya sendiri net buy, jadi diakumulasi oleh asing 31,7 M. Ya, ini dibandingkan asing keluar kan ya lebih besar jauh asing akumulasi. Keluarnya hitungan juta aja. Jadi naik ya, mudah-mudahan masih ada potensi buat ke 780, tapi tetap hati-hati kalau terjadi koreksi kemungkinan juga dalam. Supportnya di sini ya 620 itu support terdekatnya. Support terdekatnya cukup dalam. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Hari ini cukup liquid dan paling liquid ya. Hari ini naik ternyata untuk Bumi naik. Naik 0,49% ya. Jadi hari ini tuh open gap atas di awal market. Jadi dibuka hijau dulu ya. Buat yang entry hari ini ya kemungkinan voting loss. Yang entry hari ini ya, untuk hari ini, bukan rata-rata harga average buy-nya. Yang entry hari ini ya kemungkinan besar floating loss, karena harga penutupan di 414 itu harga terendahnya hari ini. Nah, hari ini open gap atas, open di 430-an, naik dikit kemudian turun. Asingnya jualan cukup banyak, bahkan dari ketika break ya, dari tanggal 5 Januari sampai hari ini itu terus distribusi untuk asing dengan jumlah yang cukup besar ya. Yang dikhawatirkan itu kalau tiba-tiba longsor ini untuk Bumi, itu yang dikhawatirkan. Tapi trennya sih masih bullish, bullishnya belum patah karena dijaga ya, secara teknikalnya dijaga, tapi secara broker summary-nya itu terus didistribusi oleh asing. Untuk Bumi sendiri hari ini asingnya net sell 700-an M. Ini coba kalau kita cek dari tanggal 5 Januari ya, sudah net sell 3,3 triliun. Jadi asing taking profit cukup banyak di harga atas ini. Kalau kita lihat yang keluar untuk hari ini ada YU, CC, BK, dan yang nampung lokalnya MG pun juga distribusi loh hari ini di saham Bumi. Jadi kayaknya ada potensi untuk Bumi besok merah di awal market ya. Yang nampung siapa hari ini? Yang nampung ya ini KK 107M, dan kita lihat ke bawah CC, BD, BQ, XL, XC, CP, OD ya, broker-broker retail banyak nampung. Ya hati-hati aja kalau besok merah ya, jangan buru-buru entry, jangan buru-buru buat average down, karena kemungkinan sih merah, apalagi kalau sampai jebol di bawah 406 ya. Ya berdoa aja masih ada yang jaga harga untuk saham Bumi. Tapi yaitu untuk yang belum punya posisi untuk saat ini, yang mending wait and see aja dulu lah ya. Untuk resistnya di sini masih di 450, siapa tahu naik ya, tapi kecenderungannya kayaknya merah dulu. Pantau 406, jebol di bawah itu wait and see. Selanjutnya kita cek saham Dewa ya.
Untuk Dewa hari ini naik 1,99% aja. Ini juga tadi open gap atas ya, opennya di 790, turunnya di 770. Harusnya candlenya merah. Sama untuk bumi juga harusnya candlenya merah ya. Ini hijau. Ya, udah biasa sih, nggak masalah. Yang penting bisa baca pergerakan candlenya ya. Open di sini, ini kita lihat opennya di 790, harga tertinggi 805, harga terendahnya di 760, dan harga penutupannya di 770 di sini. Kalau kita lihat di sini untuk transaksi Dewa hari ini juga nggak, kalau lihat candlenya sih harusnya nggak bagus ya. Untuk Dewa hari ini asingnya net sell, jadi di distribusi asing CCAK versi asing net sell cukup banyak dibandingkan yang masuk. Untuk lokalnya yang nampung ya, MG-nya juga jualan 26M. Jadi kalau misal besok Dewa merah ya, tunggu lagi aja di area 720-an. Ini support ya, dan ini resistnya masih di 850. Jadi posisi sekarang ini ya di tengah-tengah support sama resist. Oke, itu untuk saham Dewa. Selanjutnya kita cek saham BTRO. BTRO hari ini gimana ini ya? Tadi sempat turun lumayan dalam, kemudian naik. Ya, dijaga lah ya di harga atas. Untuk saham BTRO ini masih di harga pucuknya. Di harga pucuknya. Untuk support terdekatnya di 12.150. Jadi kalau dibilang support juga masih trennya bullish, enggak juga ya. Pantau ini aja, semoga nggak sampai jebol 12.150 ini. Kalau mau entry buy agak beresiko ya untuk PTRO ini, tapi disclaimer buat teman-teman yang yakin masih bisa ke 13.900, tapi antara resiko sama potensi profitnya ya, resikonya juga cukup besar sih untuk PTRO ini. Tapi walaupun valuasinya mahal, kemungkinan ya kalau emang bandarnya mau pick jaga harga ya nggak sulit ya, karena untuk saham PTRO, Cuan, saham-sahamnya Pak Prayogo Pangesti itu yang beredar belum terlalu banyak, dan sebagiannya ya kemungkinan besar masih dipegang oleh orang-orang tertentu. Jadi kemungkinan harganya walaupun valuasinya mahal itu masih bisa dijaga dengan mudah kalau mau dijaga. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya, untuk PTRO. Untuk PTRO sendiri untuk bulan ini acingnya cenderung masuk, hari ini masih masuk lagi dengan jumlah yang cukup banyak, 211M. Hari ini tanggal 20 Januari ada HP-nya versi lokal ya. Jadi lokalnya ada yang akumulasi, dan asingnya juga akumulasi YO, AK, KZ, BK, ZBK-nya emang berpotensi buat nyentuh level ini sih, 13.000 berapa tadi, 900 ya. Mungkin pantau itulah buat teman-teman yang mau follow trend trading di sampai PTRO. Kalau bisa naik cukup tinggi ke area 13.800-an, langsung diamankan aja ya. Dan kalau jebol di bawah 12.150 ya segera diamankan juga buat yang floating profit atau floating loss-nya belum banyak ya, diantisipasi. Oke, itu untuk saham PTRO, pantau area-area tersebut. Selanjutnya kita akan cek saham BUFA ya. Ini hari ini cukup liquid, cukup volatile juga ya. Hari ini naik 15,76%, trennya bullish. Kira-kira target price-nya ke berapa? Kalau kita lihat secara teknikal, koreksinya kemarin ke 1165 ya, target price-nya hari ini udah kecapai sih di 2260 ya. Jadi hari ini sempat nyentuh resistnya, gagal breakout, tinggal besok pantau 2240-50-an ini. Kalau besok bisa naik, masih bisa hijau dan break di atas ini ya, kemungkinan lanjut bullish, target price-nya cukup tinggi 2.900. Tapi kalau merah ini resikonya juga dalam, jadi buat saham-saham seperti ini untuk scalping aja ya, karena volatilitasnya cukup tinggi. Kalau merah supportnya di 1845. Kita cek untuk saham BUFA hari ini tanggal
pakai V ya. Nilai transaksinya 900-an M dan net buy cukup banyak 86 M. Untuk saham BUFA. BUFA hari ini asingnya yang masuk ada AK 28 M, CC, BK, ZB juga net buy, dan yang jualan DP 10,6 M aja. Jadi emang diakumulasi oleh asing, harganya naik. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, YC, LG, MG, bukan broker-broker retail loh ini yang keluar di saham BUFA, tapi yang nampung itu malah didominasi retail. Ya, untuk besok sih agak was-was sebenarnya, kalau mau entry mending wait and see aja lah ya, ini mendekati resi soalnya, kecuali bisa break dengan volume yang bagus di atas 2250, disclaimer kalau mau follow trend. Oke, itu untuk saham BUFA, dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.